Allah subhani tadalana bin nurani bil wali qadri rabbani syaikh qadir al-jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i, beliau seorang mujtahid mutlak terkenal dan juga merupakan ulama ahli sufi. Seorang waliullah yang bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf Al-Mukhtar min Manaqibil Akhyar Juz 4 halaman 307. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya, yakni Abdul Manaf. Karena itu Imam Syafi'i sering disebut anak paman Rasul. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Diriwayatkan pula bahwa imam pendiri mazhab yang paling banyak dianut masyarakat Islam itu lahir pada malam hari, bersamaan dengan wafatnya sang imam mujtahid mutlak Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Sebagian besar alim ulama memandang yang bahwa adanya keutamaan tersendiri terkait hal tersebut, karena di saat seorang ulama besar wafat, imam penggantinya sudah dilahirkan. Imam Syafi'i mulai mempelajari ilmu fikih pada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid. Dalam pengawasan sang guru, perkembangan Imam Syafi'i semakin tumbuh pesat sebagai ahli fikih muda. Bahkan sang gurunya tersebut memperbolehkan Imam Syafi'i berfatwa di masa remajanya itu. Imam Syafi'i pernah mengisahkan proses belajar yang ditempuhnya. Beliau berkata, "Aku berada dalam asuhan ibuku sebagai anak yang yatim. Ibuku tidak mampu membayar seorang guru untuk mengajariku ilmu. Namun demikian, guruku itu ridho dan merasa bahagia bila suatu hari aku menjadi penggantinya. Maka setelah aku menamatkan Al-Quran, aku menghadiri halaqah di masjid dan berkumpul bersama para ulama untuk menghafal hadis dan masalah-masalah agama. Sementara tempat tinggal kami terletak di jalan Bukit Al-Kaif. Aku menulis di atas tulang. Setelah banyak, maka tulang-tulang yang berisi tulisan itu aku masukkan ke dalam sebuah bejana besar, Hilyatul Aulia Juz 9 halaman 73. Semangatnya luar biasa, memiliki himmah yang sangat tinggi disertai istiqomahnya dalam menuntut ilmu, sehingga dengan sebab itulah beliau telah mampu menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Dan ini merupakan salah satu karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Imam Syafi'i. Setelah menimba ilmu di Mekkah, Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta, kitab hadis karya seorang waliullah terkenal yang bernama Malik bin Anas, imam besar Madinah kala itu, dan pendiri mazhab Maliki, salah satu dari mazhab yang masyhur lagi muktabar di dunia. Diriwayatkan bahwasannya Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta yang memuat ribuan hadis tersebut hanya dalam 9 hari. Masya Allah. Di saat pertama kali Imam Malik radhiyallahu an berjumpa dengan Imam Syafi'i, beliau mengungkapkan kekagumannya dan mengisyaratkan adanya suatu kemuliaan pada diri Imam Syafi'i. Imam Malik berkata kepadanya, "Sungguh Allah Azza wa Jalla telah meletakkan cahaya dalam hatimu, maka jangan sampai ia padam dengan sebab perbuatan maksiat." Imam Syafi'i menimba ilmu darinya sejak tahun 164 Hijriah
sampai gurunya tersebut wafat, yakni pada tahun 174 Hijriah. Imam Syafi'i rahimahumullah wafat pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi di wilayah Futshat, Mesir, dan dimakamkan di sana. Beberapa karomah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah sosok waliullah yang memiliki banyak karomah. Di antara karomah Imam Syafi'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, hafal 30 juz Al-Quran pada umur 7 tahun. Dan yang kedua, hafal kitab hadis Muwatta karya Imam Malik hanya dalam 9 hari. Dan yang ketiga, keluar wewangian yang sangat harum dari makamnya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Jami'ul Karamat karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Setelah beberapa zaman lamanya, makam beliau hendak dipindahkan ke Baghdad. Namun ketika hendak memindahkannya, tiba-tiba keluar bau harum dari makam yang tercium oleh para hadirin hingga membuat mereka terlena. Kemudian mereka pun memutuskan untuk membatalkan niat tersebut. 4. Mukasyafah atau tersingkap peristiwa yang terjadi di masa depan. Menjelang meninggalnya Imam Syafi'i rahimahumullah, beliau didatangi oleh 4 orang muridnya yang paling menonjol. Mereka adalah Imam Buaiti, Imam Muzani, Imam Abu Al-Hakam, dan Imam Rabi. Imam Syafi'i melihat mereka satu persatu dengan cukup lama dan berkata, "Engkau wahai Abu Yakub, Imam Buaiti, kau akan meninggal dalam belenggu besi, penjara, dan kau Muzani, nanti akan ada suatu peristiwa besar yang terjadi di Mesir, dan kau kan menjadi orang terpandai di kala itu. Sedangkan dirimu wahai Muhammad, Abu Al-Hakam, kau akan kembali berpaling ke mazhab ayahmu. Kemudian engkau wahai Rabi, dirimu akan menjadi murid yang paling bermanfaat bagiku dalam menyebarkan kitab-kitab." Ar-Rabi berkata, demikianlah kenyataan yang terjadi, yakni sebagaimana yang beliau katakan dalam Manaqib Asy-Syafi'i juz 2 halaman 136. Di antara beberapa kalam hikmah Imam Syafi'i, "Aku tidaklah suka berdebat dengan seorang pun hanya untuk menyatakan kekeliruannya, terkecuali pelaku bid'ah. Maka aku suka untuk mengungkap perkaranya bagi manusia. Kenyang perut dapat membawaku kepada beratnya badan, kotornya hati, hilangnya kecerdasan, mengantuk dan loyo dalam beribadah. Barang siapa yang menghafal Quran, maka mulialah kedudukannya. Siapa ahli dalam fikih, maka mulialah pangkatnya. Siapa menulis hadis, maka kuatlah hujahnya. Siapa belajar ilmu bahasa, maka lembutlah budi pekertinya. Barang siapa belajar ilmu nahu, maka ia akan disegani. Siapa yang belajar ilmu hisab, maka sehatlah pikirannya atau pandangannya. Dan barang siapa tidak memelihara nafsunya, maka tidak bermanfaat ilmunya bagi dirinya." Nah, begitulah sebagian kata-kata mutiara Imam Syafi'i. Masih banyak lagi kalam hikmah dan karomah Imam Syafi'i, namun kita cukupkan sebagiannya saja. Demikianlah kisah singkat tentang Imam Syafi'i, seorang waliullah, imam mujtahid tersohor. Namanya masih harum hingga sampai saat ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.